Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada orang-orang yang meminta syafaat dari benda-benda selain Allah yang mereka sembah, padahal mereka tidak punya kekuatan apapun di bumi ini, bahkan untuk dirinya mereka sendiri. Dan diingatkan juga bahwa seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-47 ya. Kita lompat ini ayatnya. Ayat sebelumnya. Surat Az-Zumar ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bih min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan ayat 47 surah Az-Zumar, jika orang-orang yang zalim ini, yang tadi menyembah selain Allah, yang mempersekutukan Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, lalu mereka menyembah anak tersebut, dan banyak kemusyrikan lain, orang-orang ini, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu, jika dia mempunyai apa yang ada di bumi dan seluruhnya, ya, wa mithlahu, dan semisalnya, berarti punya dua bumi nih, wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumil qiyamah, tidak akan bisa menggantikan azab yang mereka dapat di yaumil qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan jelas ya bagi mereka dari Allah apa yang mereka usahakan waktu di dunia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi ini satu kengerian yang Allah gambarkan ya, dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang berkuasa pada saat itu, ya, mereka membanggakan kepunyaannya, hartanya. Ada Kafajar, sehat Kafajar. Mereka membanggakan apa yang ada di miliknya, ya. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini, wa mithlu, kalau perlu ditambah lagi, itu pengen menggantikan siksaan yang mereka dapat. Jadi luar biasa ya, ini kengerian yang Allah gambarkan, bagaimana kalau orang-orang yang zalim ini dapat ya, pada nanti di hari kiamat itu dapat siksa kalau bisa diganti dengan bumi. Nggak cuma kekayaan yang secuil gitu, dengan bumi dan seluruh bumi. Kalau perlu wa mithlu, ditambah lagi dengan bumi yang lain untuk menggantikan kengerian yang bisa dia dapat, menggantikan siksa yang dia dapat. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu
laftadau bihi min su'il adzab. Biasanya di sini suka ada. Biasanya di sini suka ada. Min su'il adzabi yaumal qiyamah, dari azab yang buruk di waktu hari kiamat. Jadi ini pengalaman buat kita juga bahwa apa yang kita miliki dunia ini, sebanyak apapun kekayaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, tak akan bisa menggantikan azab. Kalau kita masuk di azab, ya, tak akan bisa. Makanya kengerian azab itu Nabi menyatakan ya, kalau di api neraka itu ya, Nabi menyatakan apa? Api yang ada di dunia ini 1 dari 70 ya, 69 kalinya lagi ada di neraka. Sementara api yang ada di dunia saja itu sudah luar biasa ya, bisa menghanguskan, bahkan baja bisa dihanguskan, bisa dilumerkan oleh api dunia. Makanya salah satu siksa yang Nabi gambarkan di dalam di dalam neraka itu adalah yang paling ringan katanya ini. Orang itu diberi sendal. Diberi sendal, dan sendal itu mendidih apinya, mendidih otaknya bahkan. Mendidih otak. Jadi benar nggak bakal bisa diganti oleh 2 bumi sekalipun, nggak bakal bisa. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan jelaslah sekarang dari Allah apa yang digambarkan oleh Allah, apa yang mereka usahakan waktu di dunia. Di dunia mereka tidak mau taat sama Allah, tidak mau datang menuju Allah, bahkan mengatakan bahwa dirinya lah yang paling benar. Diwakili rombongan Fir'aun misalnya, bahkan rombongan Qarun ya. Bahwa mereka lah yang ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang paling tinggi. Bahkan Qarun mengatakan, "Nih harta milikku, nggak usah pakai aturan-aturannya Allah." Kira-kira begitu. Ini bahasa saya aja. Bahasa Qarun mungkin berbeda ya. Ada orang yang menuhankan harta, ada yang menuhankan jabatan, ada yang menuhankan berhala ya, secara fisik. Walau sebenarnya bukan masalah berhala secara fisik, berhala yang ada itu sebenarnya ada dalam hati. Dan itu yang harus dihancurkan. Hancurkan dulu berhala hatimu, baru dia tegak di negerimu. Ya. Baru dia tegak di negerimu. Masuk tolnya agak ke sana sedikit aja. Di sebelah sana aja. Biar nanti ngeliat ada kubur. Mau kemana sih? Mau ke Jakarta, mau ke rumah sakit. Antar KKI Pak. Jadi jelaslah apa yang mereka usahakan, yang mereka lakukan pada saat itu. Pada saat di dunia itu sudah jelas. Itulah hasilnya kira-kira begitu. Hasilnya adalah siksaan yang menimpa mereka. Gak bakal bisa ditanggung oleh 2 bumi. Ini kita gak kebayang ya bagaimana orang mempunyai harta sebanyak bumi, gak kebayang. Tapi begitulah gambarannya ketika Allah menjelaskan siksa itu gak bakal bisa diganti. Ayat selanjutnya ayat 49. Ayat 48 maaf. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jelaslah bagi mereka kejelekan, keburukan apa yang mereka lakukan, dan jelaslah bagi mereka apa yang mereka olok-olok waktu di dunia dulu. Jadi jelas apa kejelekan yang mereka lakukan. Karena ada balasannya yang luar biasa ya. Balasannya udah nggak mungkin ditanggung. Makanya dalam satu ayat itu disebutkan bahwa manusia itu antara hidup dan mati lah ya di neraka itu. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Kenapa? Karena siksanya demikian besar,
demikian berat. Ya. Dan di sini di ayat ini disebutkan bahwa wabadalahum sayyi'atu maka sabu, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh mereka, keburukan yang mereka lakukan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un, dan jelaslah bagi mereka apa yang mereka olok-olok, mereka cemooh. Ya. Kan begitu ya. Distempel Nabi itu dengan kata-kata yang kahin lah. Benar ya? Ada kahin, dukun, ada majnun, gila, ya. Macam-macam itu. Bahkan ditawarin 3 hal kan ya. Kamu mau harta gak? Kami kumpulin. Kamu mau apa? Mau wanita, kami berikan. Kamu mau jadi raja, kami jadikan raja. Satu syaratnya, jangan pernah berdakwah, jangan pernah menyeru kepada Allah. Urusan agama, urusan din itu urusan kami. Urusan kami, bukan urusan kami. Jadi di sini diingatkan betapa orang-orang tersebut ya, yang mereka olok-olokan, yang mereka cemooh, yang mereka stempel, ya, bahwa orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang gila, ya. Bahkan pernah dalam satu kesempatan kafir Quraisy itu malah bilang begini, ya. Wahai Muhammad, singkirkan dulu tuh orang-orang miskin di pinggir kamu tuh. Singkirkan, baru saya mau ngomong sama kamu. Tuh, Masya Allah. Betapa dia menganut tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Bahwa manusia kenapa layak disingkirkan? Karena dia gak punya harta lalu disingkirkan. Karena dia mandi juga susah, sabunnya susah beli, sehingga dia baunya juga tidak menyenangkan, lalu layak disingkirkan? Enggak. Karena manusia itu dilahirkan sama. Itu yang tidak disukai oleh raja-raja. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke satu tempat, di satu suku, dia sampaikan satu ayat, ya. Ayat ini sering disebutkan dalam sholat Jumat, sering disebutkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah, ya, menyuruh engkau untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik. Wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, menyantuni kari kerabat, mencegah fahsya dan munkar. Dan kekejian. Ya. Jadi Nabi datang tuh ke satu suku, disampaikan, ya, bahwa Allah lah yang menyuruh untuk berbuat baik, berbuat adil, menyantuni kerabat, berbuat ihsan, ya, mencegah kemungkaran. Apa kata ketua suku itu? Ya. Ada Kang David. Apa kata ketua suku itu? Wahai Muhammad, ini perkara yang tidak disukai raja-raja. Artinya apa? Banyak raja yang gak mau kalau ada dakwah Muhammad. Ini perkara yang tidak disukai raja-raja. Dan ini berbahaya, maksudnya begitu. Nah kalau raja kan gimana coba? Kalau raja pengen di sebagian raja yang gak beriman nih. Kalau bisa dihormati, disediakan sesuatu dan gak sembarangan. Ya, kalaupun dapat pelayanan terbaik gitu, nggak mau dia mirip dengan rakyatnya, nggak mau. Raja yang nggak beriman. Kalau raja yang beriman sih nggak kayak gitu. Contohnya Umar bin Khattab itu tiduran aja di emper masjid, apa di emper waktu. Ketika utusan datang
nanya di mana Umar. Tuh orang-orang nunjukin aja itu, nunjuk ke masjid. Tuh pas dilihat lagi tidur Umar itu di masjid. Ya, ketika bangun Umar, ada utusan. Apa kata utusan ini? Inilah yang membuat negeri Muslim, atau inilah yang membuat orang tuh merasa adil di hadapan. Kenapa orang kamu tidur di sini? Nggak ada pengawal, nggak ada apa-apa, tidak ada istimewanya bahwa Anda ini khalifah, bahwa Anda ini ada penguasa sekian negara pada saat itu ya. 10 tahun loh Umar. Masa kekhalifahan Umar 10 tahun, dan itu menyampaikan Islam ke banyak negara, termasuk sampai di Palestina. Nah, uniknya ketika sampai di Palestina nih, ya, kita sudah tahu nih, dengar banyak cerita bahwa Umar bin Khattab itu yang diminta untuk mendapatkan kuncinya langsung, kunci kotanya. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab jalan ya sama sahabatnya. Kudanya cuma satu, gantian dia. Kadang turun ke bawah, jalan kaki, gantian. Yang bantu naik kudanya. Kadang yang bantu nuntun kudanya. Terus yang ini Umar naiknya. Nah, pada waktu menjelang ke Yerusalem pada saat itu, yang lagi turun di bawah itu adalah Umar. Nah, pembantunya di atas. Jadi orang menyangkanya Umar yang pembantunya itu Umar. Padahal Umar yang lagi nuntun kudanya. Jadi betapa orang yang beriman itu tidak mau ada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Karena bagi Allah semua sama. Ya. Pejabat atau rakyat tak berbeda. Yang membedakan satu saja, siapa kiranya orang yang paling bertakwa. Itu lagu Nasir. Di hadapan Allah semua sama, pejabat atau rakyat tak berbeda. Di hadapan Allah semua sama, pejabat atau rakyat tak berbeda. Yang membedakan kita satu saja, siapa kiranya yang paling bertakwa. Jadi ini tidak disukai raja-raja. Parameswari Putri. Ini tidak disukai raja-raja. Nah, pernah saya ceritakan ya, Hurmuzan salah satu orang ya, waktu itu pejabat Persia, Irak waktu itu dia masuk Islam. Nggak tahu ya, masuk Islamnya kita nggak tahu apa ada unsur ingin masuk Islam untuk menghancurkan Islam atau benar-benar ingin masuk Islam ya. Hurmuzan itu bilang begini, waktu itu dikasih minum ya. Iya. Nanti aja. Taruh di mana aja. Ya. Hurmuzan ini dikasih minum. Mungkin minumnya dengan entah apa lah ya, gelas atau biasa piring atau apa, gelas beling atau apa. Hurmuzan itu nggak mau minum itu. Apa bilangnya Hurmuzan itu? Ya. Aku tidak bisa minum dengan gelas kayak gitu. Kenapa? Karena dia biasa minum dari gelas emas. Saya nggak bisa, kata Hurmuzan. Mohon maaf, goyang-goyang terus. Masuk dulu sini jadi. Udah dari sini aja, udah ada. Ya. Kembali lagi ya. Jadi Hurmuzan itu udah biasa minum pakai gelas emas. Kebayang oleh kita bagaimana dia gelinya, maaf ya, saya sebut geli ini. Gelinya ketika menjelang ketika minum dengan gelas biasa, gelas beling biasa mungkin ya, gitu. Gelas dari mana atau gelas dari mana saya nggak tahu juga. Mungkin gelas dari ini ya. Ya. Jadi itu namanya
Islam nggak ada tuh yang kayak gitu, semuanya sama, nggak ada istimewanya raja sekalipun. Itulah yang terjadi di sholat jamaah. Di sholat jamaah nggak ada itu, maaf ya, saya raja maju dikit dong deketin imam, nggak bisa. Saya raja nih, saya presiden, tolong dong saya deketin imam lah, masa imam doang atau sejajar gitu dengan imam, nggak bisa. Karena di mata Allah semua sama, dan ini tidak disukai oleh raja-raja penguasa. Jadi hal-hal ini yang berusaha dihancurkan oleh kaum Quraisy pada saat itu ya, yang musyrik, karena dia nggak mau kekuasaan itu hilang oleh dakwanya Muhammad. Bukannya Abu Jahal, Abu Lahab nggak ngerti tentang Islam, ngerti, karena dia juga orang Arab, dia tahu. Kita nih yang agak repot nih, orang Indonesia nih, bahasa Arab kita harus artikan dan sebagainya. Ya udah, saling inilah, terus menerus lah. Kembali lagi lah kita ke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka sekarang itu, pada saat itu ya, sayyi'atu ma kasabu, keburukan apa yang mereka usahakan pada saat itu. Jelas. Ya gimana nggak jelas, orang siksanya udah di depan mata nih. Bahkan dalam ayat yang berbeda itu sampai nggak bisa menahan mau ngelihat siksanya itu, sampai dia melengos saja bisanya, karena tangan dan sebagainya mungkin sudah binasa. Jadi mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit teman-teman sekalian, ad-dunya mazra'atul akhir, dunia ini ladangnya akhirat. Sekaranglah kita bisa untuk beramal soleh sekarang, nggak usah nungguin nanti. Sebentar lah, saya biar kerjaan saya agak ringan sedikit lah gitu, baru kita beribadah dengan baik. Nggak bisa sekarang itu, mau ringan mau berat jalan. Karena in ahsantum li anfusikum. Saya sering ulang ini ayat ini. Di satu sisi karena ini mengingatkan kita lagi bahwa kebaikan itu pasti balik ke kita. Ya. Al jazaul ihsani illal ihsan. Tiada kebaikan pasti dibalas kebaikan juga. Kalau di ayat sebelumnya, wa in asatum falaha, kalau engkau berbuat buruk, buat ente sendiri itu. Jadi itu yang perlu kita kuatkan, bahwa kebaikan kita sekarang, kita menanam nih. Apa saja yang kita bisa, kita punya kemampuan, pikiran misalnya ya, pikiran kita bagus, apalagi sudah ada berpendidikan ya, SMA, mungkin kuliah, banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, karena banyak orang-orang yang tidak terpelajar. Oh iya, saya udah bisa baca Al-Quran. Banyak yang bisa dilakukan orang yang bisa baca Quran, karena banyak orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Oh iya, alhamdulillah saya sudah mulai sholat rutin. Banyak yang bisa diajarkan untuk orang yang sudah bisa sholat rutin, karena banyak orang yang belum bisa sholat rutin, belum bisa sholat, apalagi urusan bacaan. Kadang-kadang gerakannya juga masih salah. Jadi kadang-kadang kita nih punya kemampuan banyak, tapi selesai disimpan aja di dalam kita. Gak pernah kita mau datang ngajak orang misalnya ya, menyampaikan dengan lisan ya, Pak pokoknya saya mah yang penting buat diri saya aja sendiri, orang-orang urusan orang lah. Gak bisa begitu, kita harus sampaikan balik ani walau ayat. Gak bisa, kenapa? Karena untuk mencapai surga kita harus kerjasama, benar gak? Sapu lidi itu kalau sendirian gak bisa nyapu, harus bareng-bareng sapu lidi itu. Kalau sendirian bukan sapu lidi itu, sapi lagi sapu melas, karena cuma sendirian. Jadi kita harus bareng-bareng. Sholat aja berjamaah, haji aja itu rame-rame haji ya. Kalau haji sendirian bukan haji namanya.
rame-rame. Jadi menuju surga, menuju ridhonya Allah, kita bareng-bareng lah bersama-sama. Dan itu harus mengajak orang. Pak, tapi kan saya gimana mau ngajak orang, Pak? Saya juga masih belentang-belotong. Ya kira-kira aja yang bisa kita ajak lah. Orang yang saya pernah dengar ini cerita sendiri ya, saya dengar sendiri dari seseorang. Ada seseorang ngomong ke saya waktu itu, tentang usaha suaminya yang mulai maju lagi lah, kira-kira begitu ya. Sebelum-sebelumnya agak berat karena pandemi. Kemudian saya bilang, wah bagus tuh Bu, alhamdulillah gitu. Tinggal satu aja Bu, saya bilang. Apa, suaminya diingetin ke masjid, saya bilang. Oh iya Pak, katanya. Itu juga sering saya ingatkan gitu kan, dia bilang gitu. Tapi Pak, alhamdulillah dia bilang itu sekarang itu suami saya kalau di tempat kerjaan sering sholat Pak. Oh bagus dong, saya bilang. Gimana caranya? Karena teman-temannya pada sering sholat Pak gitu. Oh jadi dia ini terpengaruh dengan teman-temannya. Teman-temannya sering sholat, jadi dia sholat. Berarti lingkungan itu memang mempengaruhi juga. Ketika dia bekerja dimanapun, dia usahakan untuk menegakkan sholat, ya, melakukan kebaikan di situ, ya. Sehingga itu akan mempengaruhi orang, karena kebaikan itu menular seperti kejahatan itu menular. Kebaikan itu menular seperti kejahatan itu menular. Maka disinilah kita di dunia ini berbuat baik sebanyak mungkin. Karena dia akan menular, bukan cuma buat kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat saudara kita, teman kita, teman media sosial kita. Karena kebaikan itu menular. Dia akan menggeser lagi kebaikan lain. Tapi sebaliknya kejahatan itu begitu. Mudah-mudahan kita tidak yang berdiri di pihak yang zolim sehingga tadi merasa menyesal, menggantikan siksa yang dia dapatkan dengan bumi, kalau perlu 2 bumi dia berikan untuk menggantikan dia. Masya Allah. Ini saya cerita terakhir. Ini bukan siksa, tapi ini pengalaman sendiri karena saya bertemu dengan seseorang yang waktu itu di tsunami Lampung waktu itu. Ini saya sampaikan karena bagus dari sisi ini. Bagaimana orang mendapatkan satu kesulitan ya. Jadi waktu itu kita alhamdulillah ada kesempatan untuk mengantar satu pasien ke rumah sakit daerah Kalianda waktu itu, Kalianda Lampung Selatan. Nah, orang ini seorang anak ini kemungkinan patah di tangannya, mau di ronsen dilihat lah kira-kira. Nah kemudian dirawat lah. Nah dirawat di sebelahnya ada seorang bapak cerita. Tapi sebelum cerita saya kaget ngelihat bapak itu. Kenapa? Kakinya itu patah. Tapi yang namanya patahnya dia itu bukan belum dibalut sama gips belum dibalut, benar Kak? Kakak emang nggak ngikut itu ya? Ngikut ya? Oh kakak yang itu ya, bawa bapak ya dulu ya? Nah waktu itu kita kaget melihat bapak-bapak itu. Kenapa? Karena dia di betisnya, saya masih ingat betisnya, soalnya betisnya dibuka, kemudian dari betis itu keluar 3 besi. Ngeri banget saya waktu itu. Ada 3 besi dan besinya itu berulir kayak apa sih? Hah? Kok nggak diceritain? Sebelum sakit ya? Ini contoh aja nih. Masya Allah itu. Jadi itu dia di gips dan ditahan dengan 3. Dan besinya itu mana? Istri saya nggak kuat dengerin. Nah, udah saya selesaikan lah. Gitu ya. Tapi apa yang dia katakan waktu itu ke saya? Ini dengan mata kepala saya, Pak. Ya gimana Pak? Ya saya biasalah ngobrol lah. Ya mudah-mudahan Allah memberi kemudahan lah atas kesulitan yang Bapak dapatkan. Dia selamat, sementara istri dan cucunya kalau salah yang meninggal. Pak, kata dia, gantian dong Pak, katanya. Gantian gimana Pak? Gantian kayak saya begini, kata dia. Allah.
Masya Allah Pak, gimana saya tahan gitu. Karena dia kejadian itu mungkin sudah 3 minggu ya, 2-3 minggu begitu terus. Ketika ke belakang dia harus dipopong orang. Artinya ada satu masalah saja di tubuhnya itu luar biasa. Kalau bisa gantian sama orang lain gitu maksudnya. Nah bisa teman-teman bayangkan gimana beratnya ketika Allah berikan siksaan. Itu di dunia aja begitu. Dan satu tubuh, satu bagian tubuh aja. Nah, bayang oleh itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.